Shalom, jumpa lagi dalam We Are Salafide. Kali ini kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat dewasa dengan judul beberapa prinsip dari nubuatan. Belajar nubuatan, kita langsung berpikir bahwa kita adalah gereja yang selalu aktif untuk belajar nubuatan. Dan bahkan Anda yang merupakan generasi yang lahir 3 generasi atau 2 generasi di gereja Masjid Merah 7 paham benar dengan nubuatan. Ada masalah Bapak Ibu sekalian, saking dekatnya kita dengan nubuatan, kita tidak lagi mendalami kembali nubuatan dan aplikasi rohani yang begitu baik di dalam nubuatan. Karena kita berpikir kita sudah mengerti dan paham, merasa diri cukup di dalam belajar nubuatan. Ada juga yang merasa puas bahwa kita sudah pelajari nubuatan itu dari dulu, ngapain mau belajar-belajar kembali. Padahal sesungguhnya ada mutiara yang baik di dalam firman Tuhan yang sebenarnya tujuannya untuk merubah kehidupan kita untuk bersiap menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Pelajaran ini kita akan fokus kepada prinsip-prinsip di dalam mempelajari akan nubuatan. Prinsip yang pertama, baca dengan sikap yang benar. Wahyu pasal 1 ayat 3 berkata, "Berbahagialah ia membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat." Apalagi kalau kita membahas atau membaca kitab Wahyu, sedikit sekali orang yang terberkati dengan kitab Wahyu. Karena ada yang berpikir kitab Wahyu ini adalah kitab nubuatan. Kenapa demikian? Karena mereka tidak membacanya dengan sikap yang benar. Karena kita tahu kita terbatas, makanya kita harus meminta dengan rendah hati, belajar sungguh-sungguh nubuatan yang diberikan kepada kita. Prinsip yang kedua, temukan tema utama. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Walaupun Tuhan membungkus itu semua dalam nubuatan melalui simbol, tetapi kita tahu bersama bahwa tujuannya untuk menyelamatkan kita dari dunia yang berdosa. Prinsip yang ketiga, gunakan ilmu pengetahuan untuk belajar nubuatan. Mari kita lihat Daniel pasal 12 ayat 4 dikatakan begini. "Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikan kitab itu sampai pada akhir zaman." Prinsip keempat untuk belajar kitab Wahyu, holistik dan konteks. Belajar secara keseluruhan. Kitab Daniel dan Wahyu atau kitab nubuatan itu tidak bisa terpisah Bapak Ibu sekalian, dan juga tidak bisa terpisah dengan kitab-kitab yang lain. Kita harus melihat secara keseluruhan ketika mempelajari akan nubuatan. Prinsip yang kelima atau terakhir, makna dan simbol ketika belajar tentang kitab Wahyu atau kitab Daniel yang merupakan kitab nubuatan. Kita akan mendapati di sana apa arti tentang tanduk kecil, ya. Ada binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi. Semua simbol-simbol ini kita harus melihat bagian-bagian yang secara sistematis ditulis di dalam Alkitab, dan kita akan melihat juga begitu banyak simbol. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita belajar dengan saksama, dengan kerendahan hati, dengan penuntun, dan belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan Allah akan menyanggupkan kita untuk bisa mengetahui rencana yang indah melalui nubuatan. Tetap semangat dalam doa, rajin belajar firman Tuhan, because we are Salafide.